Insyaallah hari ini kita akan mengadakan tanya jawab live dengan istri saya dan saya. Kami adalah owner dari rumah konseling yang hari-hari kami menghadapi banyak kasus masalah rumah tangga yang apalagi di masa pandemi sekarang ini banyak juga kasus-kasus yang terjadi. Insya Allah nanti teman-teman silakan boleh mengajukan pertanyaan ya sebelum kita mulai, sehingga nanti kami bisa menjawabnya secara langsung. Gimana sayang, sudah siap, ready? Istri saya juga akan live di Facebooknya. Silakan nanti yang available yang mana, apakah melalui Instagram atau melalui Facebook. Insya Allah kami akan memanjakan teman-teman semua, akan menjawab sebisa kami tentang apa saja permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi di sini ya, di Facebook Live dan IG Live. Hari ini kita akan membahas masalah seputar rumah tangga, pernikahan, suami istri, konfliknya, gimana cara menghangatkan kembali rumah tangga yang sudah mulai layu. Ya, gimana dengan kejenuhan selama di rumah aja ini, gimana caranya ngomongin perbedaan pendapat gitu. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua secara live. Jadi jangan segan-segan ya untuk nanya, tulis aja di kolom komentar di bawah sini. Insya Allah kita husnuzon, yang bertanya bukan berarti dia yang punya masalah. Bisa jadi dia yang dititipkan pertanyaan oleh temennya atau saudaranya dan lain sebagainya. Jadi monggo. Oke, untuk pertama pembuka kita pengen jawab nih tentang ada salah satu yang messenger ke saya nanya bahwa dia itu terlibat dalam perselingkuhan dengan rekan kerjanya. Dan dia kebingungan gimana caranya untuk bisa keluar dari hubungan itu gitu. Itu kan hubungan yang terlarang ya. Dia merasa bahwa itu betul salah. Nggak boleh dilanjutkan, itu sesuatu yang berdosa gitu karena dia membohongi suaminya, membohongi pasangan si selingkuhannya gitu. Nah itu gimana berhentinya? Oke, untuk yang jawaban ini mungkin ya, jadi sayang, permasalahan selingkuh ini memang sekarang ini menjadi tren ya, seperti lifestyle saya lihat, karena mudahnya akses hubungan, rekan kerja, kemudian sosial media, itu membuat banyak orang-orang dengan mudahnya melakukan selingkuh. Dan juga ada faktor kepolosan pasangan, ini penting juga. Jadi teman-teman dalam pernikahan tidak cukup hanya dengan baik saja, tidak cukup dengan polos saja, tetapi juga terkadang pasangan suami atau istri harus berpikir konspiratif. Kok dia tiba-tiba dandannya berbeda ya? Kok tiba-tiba gaya hidupnya berubah ya? Kok tiba-tiba dia pulangnya malam ya? Kok tiba-tiba yang selama ini nggak pernah keluar kota ya? Nah, banyak kasus-kasus di mana istri atau suami yang dibohongi ini terjadi karena dia terlalu polos. Jadi nggak boleh polos-polos juga. Satu saat kalau kakak tiba-tiba botak, tiba-tiba trendy gitu kan, itu harus curiga. Curiga itu perlu, tapi tidak boleh menuduh. Polos tuh maksudnya terlalu husnuzon gitu? Terlalu husnuzon. Ya, misalnya, suami saya ini kayaknya tiap hari lelah, capek kerjanya di luar. Ternyata ada kasus kan di mana si istri dibohongi bertahun-tahun dan dia enggan melayani istrinya karena dia sudah mendapatkan dengan wanita lain. Jadi para istri sekalian, para suami, jadi sekali lagi saya katakan dalam konteks selingkuh bukan hanya laki-laki saja, tapi kami banyak juga menemukan kasus di mana menjadi pelaku selingkuh. Kemarin ada email masuk dari Kalimantan di saya yang menyampaikan dia tiba-tiba terkena penyakit menular seksual. Ternyata setelah dicek ke dokter, itu dipanggil istrinya dan ternyata istrinya mengaku bahwa istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan menjajakan dirinya untuk mendapatkan uang demi gaya hidup, demi sosialita, dan akhirnya si suami menjadi korban. Itu contoh sederhana betapa selingkuh ini membahayakan, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Dari mana asalnya selingkuh itu bisa menghilangkan nyawa?
karena beberapa kasus orang selingkuh kami dapati terkena HIV positif, AIDS, dan itu menularkan kepada pasangannya. Bayangin coba. Ke keturunan juga bisa kan ya? Keturunan. Jadi kalau melahirkan. Jangan dianggap remeh soal selingkuh ini. Ketika selingkuh tiba-tiba hamil di luar nikah, itu menghasilkan generasi-generasi yang juga bermasalah. Jadi teman-teman sekalian, para istri, para suami, jujur perlu, baik perlu, ya, tetapi juga harus satu saat, satu waktu harus berpikir konspiratif juga. Bukan konspiratif ya bahasanya, ya. Harus curiga perlu. Waspada perlu, tetapi tidak boleh menuduh. Misalnya ketika dia berubah, oke, coba cari tahu kemana, cross check aja teman-temannya, benar nggak keluar kota, benar nggak hari ini ada rapat, hanya iseng-iseng. Karena terkadang banyak sekali kasus di mana para pasangan ini yang selalu berpikir positif tanpa curiga sedikit pun, akhirnya bertahun-tahun bahkan sampai punya anak, ya, sampai si suami meninggal, tidak tahu, begitu suami meninggal baru ketahuan ada 2-3 perempuan yang datang yang mengaku sudah selingkuh atau sudah punya anak di luar nikah. Itu contoh kasus yang mungkin harus teman-teman waspadai. Kira-kira begitu, sayang. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa putus dari hubungan yang terlarang itu? Iya, memang. Misalnya kita pelaku selingkuh nih. Gimana caranya stop ya? Gimana caranya stop? Sedangkan kan nyaman, udahlah sering curhat, apalagi kalau misalnya itu rekan kerja, pasti susah banget. Jadi memang ini godaan setan yang paling berat ya. Karena walaupun yang salah sebenarnya orang yang bukan setannya, setan disalahin terus ya. Tetapi dalam perspektif agama tentu saja ini godaan. Dan bila ini dibiarkan tentu saja sangat berbahaya dan merusak rumah tangga. Jadi perlahan-lahan harus punya tekad, kemauan untuk bisa keluar. Berani, kuncinya berani. Bayangkan aja bahwa selingkuh itu adalah dosa besar. Kalau di hukum Islam itu dirajam sampai mati kalau dia sampai berzina, ya. Dan itu dia harus taubatan nasuha, ya. Bayangkan aja dosa-dosa, ya. Bayangkan juga akhirat. Bayangkan juga bahwa efeknya, dampaknya, khususnya juga pada penyakit tadi. Penyakit menular seksual, penularan virus, HIV, karena terkadang selingkuhan kita tidak dijamin steril juga, bisa jadi dia melakukan dengan berbagai orang juga. Bayangin coba, jangan dikira ya, kami sudah banyak kasus di sini juga menemukan di rumah konseling kami, seorang istri yang berganti-ganti pasangan dengan mudah. Dia belajar ngaji, dia pergi ke mall, dia pergi dengan siapa aja yang dia temuin, dia bisa selingkuh. Secara random gitu ya. Secara random. Ngajak tidur gitu. Ngajak tidur, pergi ke dukun, jadi pasangan dan jadi simpanan dukun, pergi ke guru, jadi simpanan guru. Dengan mudah karena tidak punya self control. Jadi ini yang menjadi rame sekarang ya. Tuh ada yang nanya tuh dari Pak, nonton drakor The World Couple of Marriage ya? Belum, kita belum sempat nonton. Baru nonton ininya doang, trailernya doang. Iya, sinopsis lagi rame ya? Belum sempat. Tetapi memang ini lagi rame. Tapi teman sekalian, saya paham beberapa kasus sekarang di saat COVID-19 ini banyak selingkuhan itu ketahuan. Kami beberapa kali kasus ketahuan karena ternyata dia tidak bisa ketemu selingkuhannya, akhirnya main handphone terus. Begitu main handphone terus, istrinya curiga, dicek. Jadi kuncinya salah satu sekarang dalam rumah tangga itu handphone. Handphone ini bisa menjadi malapetaka lah. Tapi ada juga yang dia handphone yang nggak pakai password, tetapi ketahuan juga, tapi diselingkuhi juga. Istri paling tiap hari ngecek ada nama Bang Ucok, Bang Budi, nama samarannya kreatif. Nama samarannya. Oke, ya, jadi semakin merasa ketakutan, cemas, mereka akan semakin cerdik dalam menipu orang lain. betul. Gitu. Jadi Makanya jangan membuat pasangan kita takut. Saya punya pengalaman yang pernah saya ceritakan di seminar kami. Ada seorang tertekan, datang ke saya cemas. Dia minta ingin berhenti kerja. Saya tanya, kenapa Bapak ingin berhenti kerja? Karena saya setiap akhir tahun, saya disuruh ngantar uang suap kepada rekanan. Dia kemudian kerja di salah satu BUMN. Dia cerita. Lalu dia bilang, saya nggak kuat Pak. Pernah satu hari, saya diminta ngantar uang itu berdus-dus. Saya bingung Pak, ingin berhenti di mall takut ketahuan, ingin berhenti di jalan raya takut OTT, KPK.
Akhirnya Pak, saya katanya muter-muter seharian di Jakarta. Akhirnya saya masuk ke halaman kantor salah satu penegak hukum. Bayangin coba. Dan uang itu saya serahkan di kantor itu. Di parkiran kantor itu. Dan orang nggak curiga. Jadi semakin orang itu takut, cemas, maka semakin mudahlah otaknya bekerja untuk mencari jalan bagaimana berbohong. Jadi para ibu-ibu, para bapak-bapak takut. Jadi kalau takut itu yang membuat pasangan ditakut-takuti, itu yang membuat pasangan kita semakin lincah untuk membohongi kita. Itu otomatis loh. Gitu sayang. Jadi buat kamu-kamu yang di luar sana yang terlibat dengan perselingkuhan, pertama, kalau memang kita belum mengetahui saat ini, ya udah, nggak usah diungkapin ke pasangan. Anggap bahwa oke, ini adalah momen yang Allah kasih kesempatan supaya kita segera berubah perilaku, berubah sikap, berubah hati. Karena pasti ada maksudnya kenapa Allah nggak ngungkapin itu kepada pasangan kita gitu. Itu berarti kita lagi dikasih second chance sama Allah gitu. Pasti bakal meledak gitu kalau misalnya pasangan kita tahu. Jadi simpan baik-baik, lalu segera buka lembaran baru. Putus komunikasi dengan orang tersebut. Ya. Yang kita punya perasaan itu, entah itu sosmednya, entah itu HP-nya, apapun itu, bahkan barang yang dikasih sama dia pun kalau bisa dibuang, dibakar. Walaupun dikasih, ada kalau dalam film drakor itu katanya orang yang pernah selingkuh akan mengulanginya lagi. Gitu. Makanya kan kalau misalnya kita udah badan kita rentan dengan penyakit, udah pernah kena virus, tentunya besok-besok kita harus berusaha banget supaya nggak kena virus yang sama. Itu ada gitu. pertanyaan dari Pak Hanif, Pak Iqbal. Jadi alasan orang selingkuh secara umum, apakah karena tak ada kepuasan? Ya, salah satunya iya. Jadi selingkuh itu adalah salah satu tanda bahwa rumah tangga itu bermasalah. Tapi banyak orang cara mengabaikan masalah itu dengan selingkuh. Dia akhirnya menghindar dari masalah. Akhirnya dia tidak mau mengungkapkan. Jadi jangan dikira selingkuh itu tiba-tiba ketemu orang langsung selingkuh, enggak. Itu ada proses yang panjang. Ya, bertemu, kesepian, ya. Kemudian ada rasa nyaman ya. Misalnya curhat dikit. Makanya gitu. saya mengkategorikan bahwa dalam teori motif itu ada namanya pull faktor yang ditarik dari luar dan push faktor. Dan push faktor ini yang harus dicegah. Push faktor itu apa? Komunikasi, kepuasan seksual, ya. Kemudian kenyamanan, kemudian rasa sayang dan cinta, itu keintiman, itu yang dijaga. Pull faktornya apa? Tadi kemapanan, jabatan, lingkungan pergaulan, rekan sebaya. Ya, itu penting loh. Banyak sekarang orang selingkuh karena gaya hidup ikut-ikutan. Diajak bosnya ke diskotik ikut, lama-lama ketemu sama SPG ataupun itu yang menjadi mereka mudah. Jadi lingkungan pergaulan salah satu yang harus diwaspadai oleh para pasangan, termasuk sosialita. Beberapa kasus kami dapati arisan ibu-ibu itu juga mereka mengundang anak-anak muda yang di karaokean. Iya, di karaokean. Gigolo atau anak-anak mahasiswa sebagai penghibur mereka, akhirnya mereka selingkuh. Bayangkan dengan uang suaminya dia biayai tapi tega melakukan itu. Ya, itu pengaruh pergaulan ya. Makanya cari teman yang tepat ya. Yang memang betul-betul akan mengarahkan kita untuk hal-hal yang positif gitu ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang negatif gitu. Selingkuh, cerai itu sangat besar sekali pengaruhnya dari pergaulan gitu. Makanya penting banget kalau misalnya kita curhat ya. Ini saya angkat mic-nya. Kalau misalnya kita curhat, jangan curhat sama sembarangan teman. Kalau bisa jangan sama teman deh, karena sulit sekali untuk seorang teman memberikan nasihat yang objektif. Pasti dia akan membawa pengalaman dia atau membawa perspektif dan pribadi dia gitu. Jadi kalau mau curhat tentang masalah perceraian atau perselingkuhan, lebih baik ke ahlinya aja langsung deh. Karena pertama jaminannya adalah rahasia tidak akan terbongkar. Gitu ya. Kedua, dapat solusi yang betul-betul mengarahkan, bukan malah bikin mumet gitu. Dan yang jelas untuk yang curhat ke ahli, kita nggak bakal ngomporin, tapi justru kita akan membimbing untuk bisa berpikir yang runut, yang logis, sehingga keputusan apapun yang diambil itu kita akan betul-betul hati-hati dan mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, yang menarik juga adalah bahwa banyak sebenarnya salah satu penyebab ternyata kerusakan rumah tangga itu sebenarnya adalah ketika
sebelum menikah, sebenarnya si pasangan ini udah tahu kelakuan dari calonnya. Tetapi mereka berusaha ingin menjadi kelinci percobaan. Siapa tahu dengan menikah dengan saya dia nggak mabuk lagi. Siapa tahu dengan cinta saya dia akan tercukupi segala kebutuhan Siapa tahu dia psikologisnya. semangat. Siapa tahu dengan cinta menikah dia bisa sholat. Siapa tahu dengan menikah dengan saya dia mungkin nggak pakai narkoba lagi. Padahal dia udah teler, udah sakau, tetap aja dipaksain dan itu akhirnya ketika menikah mereka menjadi kelinci percobaan dan tentu saja merugikan. Jadi makanya nanti kami akan the next week ya kita akan buat seminar webinar tentang jangan salah pilih pasangan. Jadi sebenarnya seandainya si calon ini dari awal bisa mendeteksi, sudah tahu bahwa dia ini orang ini nggak benar, dia bisa mencegah untuk jadi korban KDRT. Karena dari pacarannya udah digamparin, dari pacaran aja udah disiksa, udah diperasin, udah dibentak, udah diporotin dipermalukan gitu. Tetapi masih aja orang ini ingin melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk khususnya Bapak Ibu yang akan memilih menantu juga ini penting seminar ini. Jadi bagaimana para pasangan ini, para calon-calon pengantin ini sebenarnya bisa mendeteksi. Salah satu yang paling menyakitkan, menyedihkan adalah pasangan-pasangan yang baru 3 bulan menikah bercerai. Kenapa? Karena ternyata suaminya atau penyuka sejenis atau gay. Padahal ternyata semenjak berkenalan pacaran si calon udah curiga, kok dia melambai ya, kok dia itu nggak pernah mulus apa gitu. Merhatiin banget sama skincare. Jadi wajib curiga tuh. Ini menjadi masalah-masalah yang mungkin nanti kami akan kupas tuntas pada seminar-seminar kami. Itu ada pertanyaan sayang? Ya, ada suami yang selingkuh dengan mantan istri pertamanya. Maksudnya udah jadi mantan dulu gitu, tapi malah balikan lagi gitu. Itu gimana tuh? CLBK ya, cinta lama belum kelar. Ya, jadi memang selingkuh dengan siapapun tetap itu tidak benar. Ya, itu mengkhianati, menyakiti. Untuk itu makanya ketika ada pasangan selingkuh, yang pertama harus dilakukan, dia harus dipanggil oleh walinya. Jadi misalnya ibu suaminya selingkuh dan itu sampai berzina ya, tapi kalau cuma WA mungkin masih bisa dikomunikasikan. Tapi kalau sudah sampai berzina, panggil, laporkan kepada wali kita. Wali itu bisa ayah, kalau sakit-sakitan takut terganggu kesehatan, bisa abang, bisa paman. Nanti akan dipanggil, ibu pulang ke rumah sebentar, beri musyawarahkan. Sehingga ada ketakutan dari dia untuk mengulangi. Tapi kebanyakan kasus sampai berzina pun banyak kasus pasangan itu nggak berani. Atau minimum membawa ke psikolog atau konselor seperti kami. Sehingga kami bisa mengklirkan masalah tersebut. Kebanyakan terjadi sudah zina pun tetap takut dan malu memberitahu kepada keluarganya. Akhirnya si suami ini berkali-kali membohonginya. Nah, itu gimana tuh jadinya untuk yang selingkuh sama mantan istri? Kalau menurut saya sih ya secara transparan aja, tanyakan kepada pasangan sebenarnya udah move on atau enggak sih, atau dulu berpisahnya itu karena memang masih menyimpan cinta tapi karena ego terus kemudian pisah gitu. Jadi dibicarakan baik-baik, apalagi kalau ini melibatkan anak-anak, apalagi kalau misalnya anak-anaknya paham bahwasanya asik mama sama papa ini lagi serumah lagi misalnya, itu pastinya beda banget gitu cara penyelesaiannya gitu. Kalau menurut saya, pertama kita tidak emosional dulu. Mohon maaf. Pertama kita tidak emosional dalam menangani masalah ini. Kedua, dengan baik-baik utarakan kepada suami sebenarnya udah selesai apa belum sih perkara yang dulu gitu. Karena jangan-jangan kita yang menjadikan mereka jadinya berpisah dan sebagainya gitu. Jadi di-clearkan aja dulu sebenarnya udah move on atau enggak, atau jatuh cinta lagi. Dulu nggak jatuh cinta tapi sekarang ternyata melihat pengorbanan si mantan terhadap pengasuhan anak-anak misalnya, kemudian jadi timbul lagi gitu. Itu yang harus dibahas. Tapi yang jelas selingkuh itu tidak pernah dibenarkan gitu. Di dalam Islam kalau suka dengan orang ya segera nikahi, datangi gitu. Kalau kasusnya dengan mantan dia jatuh cinta gitu, atau nikahi lagi gitu. Jadi etikanya seperti itu gitu. Sama kayak misalnya seorang anak laki-laki menikahi perempuan gitu. Kan nggak ada syariatnya bahwa si anak ini harus
ngomong sama orang tuanya gitu, maksudnya ngomong sama orang tua kandungnya, tapi karena etika lah, karena akhlak lah, makanya dia bicara dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya mengantarkan dia untuk melamar perempuan itu gitu. Jadi masalah dalam kerumah tanggaan ini kebanyakannya tentang akhlak sih, bukan tentang haram, halal, mubah, makruh gitu, tapi justru tentang bagaimana etika, cara kita memperlakukan orang lain, apalagi kalau orang lain itu adalah orang-orang yang penting di dalam hidup kita gitu ya. Kalau menyayangi pasangan kita, nggak mungkin dong kita akan menyembunyikan sesuatu atau bahkan malah menyakiti dia gitu ya. Sore ini di IG saya. Baik, IG Pak Iqbal rada ngadat. Jadi untuk sementara kita di sini aja di live Facebook ya. Adakah lagi yang mau bertanya? Oh, ini banyak banget yang nanya nih. Suami saya selingkuh. Itu udah kejadiannya sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Tapi kenapa ya saya kok masih sering ngamuk atau sering tiba-tiba nangis, nggak jelas gitu. Itu gimana caranya supaya bisa move on dari itu? Ini kebanyakan para suami juga bingung. Saya mengakui bahwa saya sudah berselingkuh, saya udah tobat, tapi istri saya kayaknya belum move on juga, dia terus saja mungkin gitu. Itu gimana caranya? Ya jadi memang dalam ini ibarat orang jatuh. Yang namanya orang diselingkuh itu orang yang luka. Tentunya berdarah. Dan luka berdarah itu tidak bisa langsung kering. Basah lukanya. Dan dia perlu waktu untuk bisa menerima itu semua. Khususnya ibu-ibu ya, saya Masya Allah kalau ngelihat ibu-ibu yang suaminya selingkuh itu aneh-aneh kelakuannya. Ada yang mendatangi hotel tempat selingkuhan suaminya. Ada yang mendatangi rumah si selingkuhannya itu. Ada yang membayar security untuk mengecek mengecek CCTV-nya, dikumpulin semua, bon-bonnya, rekening banknya dikumpulin. Jadi terkadang bahkan ada yang kalau ngelihat hotel tuh bergetar gitu ya, stres, pingsan, gemetaran. Jadi itu wajar saja sebenarnya kalau tidak berlama-lama. Tapi yang berbahaya jangan sampai suami yang selingkuh, ibu yang meninggal dunia karena kena stroke, tekan darah tinggi. Jadi lagi-lagi yang harus dilakukan oleh pasangan ya, menyelesaikannya. Panggil wali, hadapkan kepada keluarga besar ya, kalau memang ini sudah keterlaluan sampai zina, untuk meminta klarifikasinya. Kalau dia tidak mau, selesaikan di pengadilan. Karena itu khulu. Ibu sudah berhak menggugat pasangan kalau sampai berzina. Karena itu dosa besar dan syariat membolehkannya. Tapi kalau mungkin dia masih coba-coba, masih mungkin WA, itu mungkin masih bisa dikomunikasikan. Mungkin dia sedang bermasalah ya. Tetapi kalau sudah sampai zina, ya, zina itu artinya berhubungan seksual, itu yang harus dituntaskan masalahnya. Atau datang ke psikolog atau konselor untuk bagaimana bisa diselesaikan masalahnya. Jadi untuk para pelaku selingkuh di luar sana, bukan peselingkuh ya, tapi yang pernah melakukan selingkuh, kemudian pasangannya mengetahuinya, lalu pasangannya sering punya episode atau momen-momen dia ngamuk atau apa, tiba-tiba gitu, lagi siang bolong nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia nangis kejur sambil ngamuk-ngamuk bawa pisau gitu, pahami bahwa ketika dia mendapati Anda selingkuh, itu sangat traumatik banget buat dia gitu. Teman-teman di IG silakan mau yang nanya. Jadi sangat traumatik sekali. Sehingga kalau sesuatu yang traumatik itu kadang bisa muncul lagi memori itu secara tiba-tiba, dan ini nggak bisa hanya ditangani dengan disuruh sabar, banyak tahajud, disuruh ruqyah gitu, nggak bisa, harus penanganan psikologis. Jadi ajak dia ke psikiater, ke psikolog gitu, untuk gimana mengarahkan pikiran dia supaya dia bisa teralihkan. Tapi nggak bisa melupakan loh. Mungkin Anda akan forgiven, bisa dimaafkan, tapi tidak akan dilupakan kejadian itu gitu. Jadi jangan harap dia akan lupa. Makanya jangan bikin gara-gara dengan berselingkuh gitu. Ini kayaknya sudah hadir banyak teman-teman saya, ada Bu Ami, Masya Allah. Silakan Bu Ami kalau nanya. Assalamualaikum, taqabbalallahu minna minkum semua. Oh iya, kita belum menyapa. Selamat Idul Fitri teman-teman semuanya. Taqabbalallahu minna minkum. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita waspada, perlu. Jadi kebanyakan justru saya mendapati istri-istri khususnya ya, yang diselingkuhi itu adalah istri-istri yang terlalu polos. Diajak keluar kota, sayang ayo temenin saya tugas, nggak mau nggak usah, nanti mengganggu, pulang malam mungkin capek, malah
Bahkan beberapa kasus itu si istri mengantarkan suaminya ke hotel-hotel di mana suaminya berzina. Bayangin coba. Dia percaya saja. Misalnya, oh abang mau rapat nih, nginep, diantar. Bahkan dijemput lagi. Begitu ketahuan, ternyata selama ini bertahun-tahun istrinya lah yang mengantarkan suaminya ke tempat-tempat, ke hotel-hotel di mana suaminya selingkuh itu. Bayangin coba, betapa lukanya. Jadi, kalau seorang istri marah, ngamuk, stres itu wajar menurut saya. Karena tersakiti. Merasa ditipu. Karena dia mengabdi, dia berkorban. Bayangin dia sampai badannya memelar, tangannya luka-luka karena memasak demi suaminya, bangun pagi, memasak segala macam, ngurus anak. Ternyata si suaminya mengkhianatinya. Jadi dikhianati itu berat. Tetapi lagi-lagi saya mendapati bahwa pelaku selingkuh itu bukan hanya suami. Banyak juga istri-istri yang selingkuh, khususnya pada mantannya. Saya tanya berapa kasus-kasus ibu-ibu jadi korban KDRT yang selingkuhi. Ternyata mereka membalas selingkuh dengan selingkuh. Bahkan ada seorang istri yang merasa diselingkuhi karena suaminya kawin lagi, diam-diam minta cerai. Tetapi akhirnya nggak berapa lama dia pun menikah dengan suami orang juga. Jadi itu namanya pelakor. Korban pelakor akhirnya menjadi pelakor. Bayangin coba. Itu banyak terjadi pada khususnya ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita justru yang memarahi pelakor menjadi korban pelakor, malah menjadi pelakor. Karena apa? Karena di saat ibu memutuskan untuk bercerai, single parent, di situ godaannya luar biasa. Kemarin ada klien saya yang bercerita dia sedih sekali baru cerai sama suaminya karena suaminya malas, tidak bekerja, numpang hidup, selingkuh pula. Terhadap single parent itu masih negatif. Bahkan katanya dia bekerja seorang ASN gitu ya. Setiap dia tugas keluar kota atau kerja sama teman rekan kerjanya lawan jenis, itu si istri-istri temannya itu WA dia, jangan ganggu suami gua ya. Waduh, betapa lukanya hatinya, dicurigai. Pak, saya kan nggak mengapa-ngapain, saya bekerja profesional, tapi istri-istri yang bekerja sama-sama saya itu takut sekali suaminya saya ambil, dan saya sedih sekali menjadi single parent. Dan mungkin ada rasa keinginan kembali dengan mantannya, tetapi nasi sudah jadi bubur. Makanya keputusan bercerai lagi-lagi ini bukan soal selingkuh. Jadi perceraian itu ada banyak sebab ya. Walaupun salah satu yang mendominasi selingkuh. Jadi ada orang mengatakan teori cerai ini aneh. Makanya saya mau lagi buat risetnya nih. Ada yang mengatakan cerai itu terjadi karena ekonomi. Oke, ada, memang betul. Tapi ada juga orang ekonominya susah tapi dia bahagia. Dia bisa menyesuaikan hidup. Ada lagi bilang karena bukan hanya ekonomi. Ada orang kaya tapi cerai juga. Betul. Berarti bukan hanya karena ekonomi saja. Ada orang bilang dia ekonominya mapan, suaminya baik, tapi cerai juga. Oh, ternyata ada pihak ketiga, godaan. Jadi bicara tentang cerai ini kompleks. Tidak mungkin hanya satu penyebab variabel, tapi ada banyak variabel. Tapi yang membuat orang cerai salah satunya adalah karena masalah itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa masalah tidak diselesaikan? Karena beberapa hal. Pertama, keterbatasan wawasan dan pengetahuan cara menyelesaikannya. Yang kedua adalah karena memang masalah itu sudah sangat merusak dalam tatanan kehidupan keluarga. Seperti berzina tadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau berzina. Ya, kemarin ada seorang di Jawa ada kasus di mana seorang ibu ini suka mengisi acara parenting segala macam. Tiba-tiba dia sakit, badannya kurus, dicek ke puskesmas, ternyata dia terkena HIV. Dan setelah dipanggil suaminya, didapati bahwa suaminya suka jajan sembarangan, berzina, selingkuh, dan lain-lain. Bayangkan bahwa selingkuh itu bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan dianggap sesuatu yang sederhana. Ini ada pertanyaan dari Ummu Fatiga. Jika selingkuh terjadi karena LDR, suami pindah kerja, istri yang hanya ibu rumah tangga nggak mau ikut dengan alasan sekolah anak, siapa yang salah? Menurut saya yang salah dua-duanya. LDR itu boleh kalau sudah memang pada tataran tidak mungkin ditinggalkan. Contoh orang kerja di lepas pantai, orang kerja di perbatasan, itu nggak mungkin ikut pasangannya karena jauh dan di sana pun fasilitasnya tidak mendukung. Oke. Tapi ada batasan waktunya. Tetapi saya juga banyak mendapati kasus di mana istri-istri yang tidak mau ikut padahal alasannya tidak syar'i. Contoh ya, dia bilang dia nggak mau lepas keluar dari keluarga besarnya. Itu wajar ya, selingkuh akhirnya. Ini karena dia nggak memprioritaskan rumah tangganya, dia masih tidak mau keluar dari rumah orang tuanya, dia tidak mau ikut kepada suaminya, dia tidak mau berkorban.
Dan perselingkuhan itu akhirnya menjadi jalan tengah bagi suaminya. Bayangkan coba, orang tinggal di daerah ongkos mahal, apalagi kemarin ketika tiket mahal itu banyak sekali perselingkuhan terjadi. Apalagi saat pandemi seperti ini, terpisah jauh, karena yang namanya laki-laki lapar secara biologis harus makan dan minum. Nggak bisa disuruh puasa terus-menerus. Dan rumah tangga itu sunnatullahnya adalah bergabung, tinggal bersama. Gitu. Jadi menurut saya, kalau suami tidak mau ikut, ada batasan. Istri tidak mau ikut, ada batasan sampai kapan. Kalau dia ternyata selamanya nggak mau ikut, ya saya kira itu perlu ada musyawarah keluarga. Bagaimana menyelesaikan itu. Kalau ternyata dia tidak mau ikut dan itu mengancam suaminya untuk berzina, ya, dengan adanya itu berbahaya. Makanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya melihat keindahan Islam di balik dibolehkannya cerai dalam Islam. Karena saya mentok kalau ada agama tertentu yang WA saya, Pak, suami saya narkoba, suami saya mukulin saya. Oke Bu, Ibu bisa lakukan gugat. Mohon maaf Pak, di agama saya tidak boleh menggugat sampai mati. Bayangin coba, Islam memberi jalan. Makanya di balik dibolehkannya cerai dalam Islam, disitulah keindahan Islam. Karena Islam memberikan solusi bagi orang-orang yang memang tidak bisa dipersatukan lagi. Contoh, orang kena narkoba, ya, itu orang kalau narkoba itu nggak bisa. Semua di barang bisa dicuri, bisa dijual, anak istri bisa disiksa sama dia. Yang kedua adalah orang-orang yang tadi suka berzina tadi, yang bisa menularkan penyakit menular seksual. Dan yang ketiga adalah kasus-kasus di mana orang-orang yang suka melakukan kekerasan. Tidak mungkin digebukin terus, masa mau dipertahankan? Karena ada masalah dengan struktur otaknya, gangguan mentalnya. Silakan Bunda. Ada lagi nih yang nanya nih di Instagram. Di atasnya. Ini hubungan ulang. Terus banyak juga yang nanya kayak gini nih, gimana dong caranya supaya pasangan kita nggak selingkuh? Nah, gimana caranya? Yang pertama, gimana caranya? Sayanglah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada kasus perselingkuhan di dalam rumah tangga. Kami buat acara selingkuh itu diledekin sama orang-orang. Ini Pak Iqbal emang bener nggak mau kawin lagi katanya. Awas lo aja selingkuh katanya. Ya Allah, memang ada tampang selingkuh apa? Jadi harus ada, jangan terus ngerasa cukup aja dengan ya udahlah kita begini-gini aja, udahlah nggak usah ngapain sih pacaran itu mah udah lewat masanya. Itu salah besar. Justru pikiran yang kayak gitulah yang membuat rumah tangga jadinya menjemukan, dan kita sebenarnya nggak tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasangan kita, karena itu kan standar kita merasa bahwa ya udahlah gini-gini aja, tapi ternyata itu justru yang dirindukan oleh pasangan kita. Makanya maintenance-nya perlu. Need assessment-nya juga perlu. Need assessment itu apa? Cari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Sering-seringlah nanya, apa sih sebenarnya yang membuat kamu makin cinta sama aku sayang? Apa sih yang membuat kamu marah? Apa sih yang membuat kamu tersinggung? Kalau udah tahu hal-hal yang kayak gitu, ya kita tinggal laksanakan aja sesuai dengan apa yang udah dia ungkapin. Ya intinya sebenarnya kenyamanan itu perlu. Banyak istri yang kurang memahami, ya, atau suami yang kurang memahami, ya. Yang sedihnya sekarang banyak kasus di mana kebanyakan istrinya malas, tidak mau mencari nafkah. Istri apa suami? Suaminya tidak mau mencari nafkah, marah-marah. Yang bekerja si istri. Akhirnya si istri pun tidak nyaman berada dekat sama suaminya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita akan rindu bertemu di surga kalau di dunia aja udah tersiksa. Jangan-jangan nanti begitu ketemu di akhirat, Umi, Abi, maaf ya, saya nggak kenal. Dengan PD-nya kita di sini berdoa supaya kumpul di surga, taunya dia sebenarnya nggak. Karena tidak nyaman. Karena ini gimana pertanyaan dari Pak Abdullah? Berarti kalau ada yang bilang udah saling percaya aja, masa nggak percaya sih sama pasangan sendiri, itu belum tepat ya. Soalnya jangan terlalu polos. Iya ya, betul. Jadi percaya boleh, tetapi handphone jangan dikunci. Ya itu aja kuncinya. Jadi handphone ini masalah besar. Kalau ada pasangan, jadi saya juga berbeda dengan beberapa ustadz. Beberapa ustadz mengatakan tidak boleh istri itu ngecek HP suaminya. Menurut saya, karena saya menemukan banyak kasus, disitulah awal mula kepolosan istri dibohongi oleh suaminya, maka saya merekomendasikan untuk pasangan-pasangan agar saling menjaga untuk tidak memakai password antara suami istri, atau tahu passwordnya lah. Suami istri harus tahu passwordnya masing-masing, sehingga tidak ada dusta. Kalau ternyata memang suaminya digoda orang, dia kasih tahu, aku digoda orang nih. Ada yang suka sama aku nih, sehingga tahu mengantisipasinya. Tapi kebanyakan terjadi sekarang, ya kebanyakan suami-suami tidak bisa tidur malam gelisah, begitu takutnya handphonenya dibuka oleh istrinya.
Dan bayangkan beberapa banyak kasus yang saya dapati justru karena kepolosan istri itulah dimanfaatkan oleh pasangannya untuk berselingkuh bertahun-tahun. Ada yang dia keluarga sakinah ya, umroh bareng sekeluarga, tapi tetap aja kalau dia pergi seminar keluar kota, dia sudah ada pasangan selingkuhnya yang sesama profesi dia itu pergi bareng janjian. Bayangin coba. Padahal dia sama istrinya, saya tanya, kok istri bapak percaya banget sih? Ya gimana nggak, saya kasih uang terus. Begitu dia curiga, saya kasih duit terus. Begitu nanya, duit lagi. Jadi yang digerojokin uang nafkah bulanan sama suaminya harus waspada justru ya. Tapi juga jangan jadi posesif. Gak boleh, jangan sehat. posesif, gak boleh. Justru yang posesif itu semakin mendorong orang selingkuh sebenarnya. Iya. Kenapa? Udah dicurigai, udahlah nggak selingkuh, dicurigai, mendingan selingkuh sekalian katanya. Ini begitu. Saking dituduh melulu akhirnya. Tapi intinya cinta sih. Jadi gini, cinta itu tidak akan tumbuh tanpa pengorbanan. Saya sama istri saya, kami melewati fase yang cukup berat ketika saya sekolah. Di Malaysia, beasiswa saya terlambat, ya kan? Tapi disitulah ada ikatannya, perjuangannya, pengorbanannya. Tapi kebanyakan orang-orang yang dia tidak melewati fase itu, ya, dia langsung mapan, langsung itu peluangnya lebih besar menurut saya. Itu analisa saya ya. Karena ikatannya nggak kuat gitu, kurang kuat gitu. Karena cinta itu terbangun dari pengorbanan. Walaupun tidak semua orang yang tidak melewati fase itu tidak akan selingkuh, tidak. Bisa jadi. Tapi beberapa kasus saya dapati memang bahwa engagement itu perlu. Engagement itu ikatan bersama. Ya misalnya kayak pengen pergi keluar kota bersama, dinas keluar kota bersama, keluar negeri nggak mau kalau istrinya nggak ikut, sehingga menjadi ikatannya kuat. Tapi kalau kebanyakan suaminya pergi pagi pulang malam terus menerus, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah berinteraksi, disitulah peluangnya besar terjadi perselingkuhan. Ada lagi pertanyaan? Pak, gimana kalau akhirnya selingkuhannya dinikahi dan alasannya poligami, itu sah-sah aja? Ya, jadi kenapa banyak kasus istri menolak suami poligami? Karena caranya. Ya, caranya bertemu di jalan, bertemu di sosial media, itu yang dianggap mereka selingkuh. Pacaran ya. Pacaran. Diem-diem, mesra-mesraan. Jadi gimana jadi gini, banyak orang nih mengibaratkan kan Nabi juga poligami. Tapi dilihat, Nabi itu tidak menikah lagi sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Itu kesetiaan loh. Berarti nunggu mati dulu. Kenapa? Karena itu, bayangkan Khadijah ketika menikah dengan Nabi usianya 40 tahun. Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Berbeda usia, coba bayangin. Dan kesetiaan itu ditunjukkan oleh Nabi. Jadi kalau ingin mengikuti sunnah, ya yang lengkap juga ceritanya, kisahnya. Ya, jadi boleh dalam Islam boleh, tapi ibu-ibu nggak boleh juga terlalu denial, mengharamkan poligami. Enggak, dalam Al-Quran jelas. Dalam Al-Quran poligami dibolehkan, tapi menurut saya itu pintu darurat. Memang solusi itu menurut saya. Beberapa kasus ada yang istrinya sampai sudah beberapa tahun nikah tidak mau disentuh, alasan sakit, trauma pada alat reproduksinya. Itu sakit, dia harus diobati. Tetapi kan suami tidak mungkin disuruh puasa terus. Ada lagi yang mungkin, mohon maaf, mungkin tidak punya keturunan, bisa jadi solusi, walaupun tidak harus. Jadi menurut saya itulah keindahan Islam di balik itu semua. Tetapi lagi-lagi ya, itu menurut saya adalah jalan darurat. Sunatullahnya kita, karena bayangkan kalau menikah dalam kondisi seperti ini ya, dengan pasangan kita yang suka marah-marah, yang suka ketika suami ekonominya menurun dia meninggalkannya, tentu saja terjadi ketidaknyamanan dan itu mengundang berbagai masalah dalam pernikahan. Ini dari Bu mau lunch? Ntar dulu, ini mau jawabnya ini dulu. Jadi kalau misalnya pasangan kita bilang, ya poligami itu kan sah-sah aja, ya itu emang mungkin pembentukan pola pikirnya dari pergaulan dia, dari orang tuanya, kan wallahu alam. Yang jelas kayaknya nggak ada tuh cerita yang selalu happy ending terus untuk orang yang poligami. Pasti ada momen-momen dia menyesali atau menyayangkan, kenapa ya aku poligami. Bayangin mertua dia jadi punya 4, ya kan, ipar-iparnya jadi 2 kali lipat gitu. Udah gitu dia harus mikirin 2 rumah, 2 bayaran listrik, 2 pajak, 2 omelan gitu. Ada pasti momen
pada si suami itu berpikir kenapa ya aku poligami, karena ternyata nafsu saya untuk tidur dengan perempuan lain dengan cara yang halal aja ternyata cuma sampai gitu doang gitu. Ya, tapi yang paling berat itu adalah ketika si suami ini memasuki usia tua pensiun. Ya, itu dia. Nah, kasus, mungkin ya. dia belum sampai pada titik itu di sekarang. Dia nikah banyak nih, misalnya 3-4 ya kan. Dia jadi lagi pejabat nih. Tiba-tiba begitu dia pensiun, pendapatan dia berkurang 90%, kemudian sakit-sakitan, dan akhirnya ketika dia sakit, tak satu pun istrinya mau mengurusnya. Bahkan anak yang membencinya. Jadi saya melihat selingkuh itu juga ada faktor, jadi beda selingkuh sama poligami ya. Lagi-lagi diluruskan, poligami itu ada syariatnya, ada aturannya. Apa aturannya? Izin istri sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Jadi kalau tidak izin istri jangan, saran saya begitu. Apalagi siri jangan. Karena siri itu merugikan perempuan karena tidak mendapatkan hak-haknya. Ini tadi ada ibu tentang bertanya, gimana kalau ada orang PDKT dengan kita, tiba dia mengatakan istrinya, terserah mau dia mau romantis, mau ada masalah tidak masalah dengan istrinya. Kalau ada orang mendekati kita dan kita tahu dia punya pasangan, jangan. Stop, block. Kalau kita masih single, kalau kita sudah punya suami, jauhkan. Bilang suami kita, ini ada orang ganggu saya, tegas. Dan kebanyakan selama ini kita membuka ruang-ruang itu. Orang curhat sembarangan didengarkan. Ya orang semuanya kalau ada maunya dibilang aja istrinya itu udah tua, istrinya nggak bisa masak, istrinya itu bau, istrinya gembrot, diceritakan semua keburukan. Kalau itu yang dia lakukan, yakinlah dia bukan laki-laki baik. Bayangin coba. Kalau dia laki-laki baik, dia tidak akan mengumbar rumah tangganya kepada orang lain. Catatan untuk para muslimah di luar sana yang single, entah itu single karena belum menikah, single karena cerai, single karena ditinggal meninggal oleh suaminya, coba pasang harga diri kita sesuai dengan persepsi kita tentang agungnya pernikahan. Kalau misalnya kita rela jadi istri siri, kita jadi istri simpanan, berarti hanya sebatas itulah harga diri kita gitu. Apalagi kita ini perempuan, ya kita sendiri yang harus menghargai diri kita sendiri gitu. Jangan menghamba-hamba kasih sayang dari laki-laki di luar sana. Apalagi kalau laki-laki itu cuma oportunis, cuma cari janda aja, cuma pengen cari simpenan aja untuk senang-senang gitu. Jangan hinakan diri sendiri wahai para muslimah yang single di luar sana. Tolong kita yang pasang harga dan martabat diri kita dengan oke, kalau memang Anda pengen menikahi saya, pengen poligami dengan saya harus menemui istri Anda dulu dan minta ridhonya. Itu baru muslimah yang top. Itu baru poligami yang sesuai Nabi. Mungkin Nabi Muhammad nggak kayak begitu, tapi akhlaknya itu dong dikedepankan. Bahwasanya nggak mungkin kita membangun sebuah kerajaan di atas kerajaan yang bisa jadi porak-poranda gara-gara adanya kerajaan baru ini gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Eneng ya. Bagaimana kakak Ini bukan bapak. Iya. Bagaimana mengatasi kehampaan dalam rumah tangga yang belum punya keturunan? Nah, ya, ini juga memang menjadi tantangan ya, lagi-lagi, tetapi saran saya usaha maksimal dulu. Mulai dari ke dokter, pengobatan herbal dan lain-lain. Kalau sudah maksimal dan ternyata didapati salah satu pasangan itu memang punya masalah, diobatin. Tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan, ya cari lagi, ada banyak cara. Bisa dengan mengasuh anak saudara. Tapi bukan mengambil anak lalu mengasuhnya, lalu menghilangkan jejak anak itu bahaya. Banyak kasus orang itu ngambil anak, ya, lalu menghilangkan identitas keluarganya, itu akhirnya banyak anak-anaknya ketika besar tidak punya ikatan emosional. Jadi lebih baik substansi dari pendidikan anak itu adalah bagaimana kita membesarkan anak orang lain, ya, tetapi dia tetap pada keluarganya, tapi dia jadi anak kita, itu lebih enak angkat namanya. Sebagaimana Rasulullah ya dengan Zaid bin Harithah, anak yatim, itu mungkin hidup kita lebih bermakna. Karena memiliki anak itu punya konsekuensi yang besar. Kita berhususan pada Allah. Belum tentu kita pun diberi anak, kita bisa mampu mendidiknya, mengasuhnya. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah usaha maksimal. Tetapi kalau memang didapati pada istrinya misalnya, bahwa istrinya memang memiliki masalah pada rahimnya, ya, dan istrinya ridho, ya, untuk menikah lagi, itu bisa menjadi alternatif walaupun tidak harus. Lagi-lagi substansinya di sini saya ingin mengatakan itu pintu darurat, tinggal komunikasi. Saran saya, selagi istri tidak ridho jangan, masalah besar. Ada kasus kemarin, istrinya ridho, mencarikan, melamarkan, nikah datang, 3 bulan cakar-cakaran berdua. Karena susah. Jadi saran saya, senang edukasilah istri kita kalau mau ke arah sana, ya.
senangkan hatinya, bahagiakan ya sampai dia bisa menerima prinsip-prinsip itu. Tetapi tidak jalan satu-satunya. Kalau saran saya memang kita bisa mendidik anak saudara kita yang orang tuanya tidak mampu, tetap tinggal sama keluarganya tapi kita biaya sekolahnya, kita ajak jalan. Itu mungkin jadi salah satu alternatif. Yang penting kebermaknaan hidup itu bisa kita dapati. Kalau memang kita udah usaha, kalau memang masalahnya pada suami, mau nikah berapa kali pun nggak akan tetap punya anak juga. Gitu. Ya, dan memang letak kebahagiaan bukan pada anak, bukan pada kepemilikan benda atau apapun gitu. Kalau memang nggak punya anak itu adalah sebuah aib, Sayyidatina Aisyah nggak pernah punya anak, tapi begitu istimewanya beliau di mata Rasulullah SAW gitu. Pasti ada hikmahnya kenapa kita tidak diberikan keturunan gitu. Memang sih indah kalau misalnya di rumah itu ada ketawa ketiwi, ada suara tangisan anak gitu. Tapi pasti ada sebabnya kenapa Allah nggak menghadirkan itu. Dan gimana caranya supaya nggak hampa? Banyak-banyaklah pacaran. Pasti ini deh, berarti Allah pengen kita fokus kepada pasangan kita, karena mungkin ada tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga maupun peran pasangan kita, sehingga kita harus backup full pasangan kita dan tidak terbagi fokus kita dengan mengurus anak-anak gitu. Jadi husnuzon itu yang pertama kepada kenapa takdir kita kenapa tidak punya keturunan gitu ya. Yang penting itu aja dulu, kita positif, satu visi satu misi dengan pasangan kita, bahwasanya hidup tetap indah kok meskipun nggak ada anak. Ini bukanlah sebuah kekurangan, bukanlah sebuah aib, justru ini adalah keistimewaan gitu, yang dimana ketika mainstreamnya semua orang punya anak, kita nggak punya anak, berarti kita istimewa gitu. Ini pertanyaan nih dari Bu Husni. Yang mana? Dulu, ini banyak banget ya. Bentar ya teman-teman, harus runut nih jawabnya. Bagaimana cara mengelola cemburu agar tidak kebablasan menjadi posesif? Oke, kalau tadi yang saya tonton dari videonya Ustadz Khalid Basalamah, cemburu itu harus yang syar'i juga gitu. Jangan segala sesuatu jadi alasan untuk cemburu gitu. Tapi pertama, cemburu itu ada hal yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Yang menjadi posesif dan tidak sehat adalah membatasi, melarang. Kayak misalnya suami nggak boleh kumpul sama teman-temannya gitu. Karena udah dong, kalau udah nikah ngapain lagi ketemu sama teman-teman saya yang seharusnya jadi temannya, gitu juga. Kehidupan harus balance, kehidupan di dalam rumah tangga juga, tapi di luar bersosialisasi, membangun koneksi juga harus sehat gitu. Ini mungkin banyak dialami oleh para istri yang bekerja kayaknya, yang suaminya mungkin jadinya posesif gitu ya, membatasi sosmed, kemudian curigaan, kemudian misalnya istrinya nggak cepet pulang langsung ditanya-tanyain gitu. Kalau menurut saya, transparansi. Para istri perlu sekali untuk melaporkan kepada suami meskipun suami nggak menanyakan. Kemudian sering-seringlah ajak pasangan untuk ikut terlibat dalam dunia kerja kita misalnya. Ya, kalau misalnya kita kerja, kita sebagai guru atau kita sebagai ASN atau apa, ya kita sering-sering ajakin. Kalau misalnya family gathering atau misalnya lagi bersalaman gitu, kenalkan dulu pasangan kita gitu. Karena itu akan berpengaruh pada harga diri pasangan kita, bahwa oh ternyata kita diakui gitu oleh pasangan kita dan oleh rekan-rekan kerjanya gitu. Jadi too much of a good thing is not good gitu. Jadi hal yang baik tapi kebanyakan itu justru akan berbahaya gitu. Jadi cemburu itu boleh tapi jangan sampai posesif. Ya, jadi memang dalam konteks suami ya, saya menyampaikan bahwa laki-laki itu juga bukan hanya seksual saja sebenarnya, tetapi juga psikologi. Gimana dia merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dispesialkan. Dan termasuk juga dengan istri. Nah, ini sekarang banyak fenomenanya malah para suami ini pengen dilayani seperti raja. Makannya harus spesial, cambungnya harus gede, ulasnya khusus, ya kan, kalau terlambat marah-marah. Tapi dia lupa bahwa yang namanya raja itu menyiapkan istana dan memberikan dayang-dayang kepada permaisurinya. Dayang-dayang itu apa? Inilah udahlah pendapatan pas-pasan, kadang makan kadang enggak, pengen dilayani kayak raja, bahkan dijadikan istrinya seperti babu, seperti pembantu. Itu yang akhirnya tidak balance. Para suami ingat apa yang antum bayangkan semua ketika datang pertama kali ke rumah calon mertua, mengangguk-ngangguk, membawa makanan sebagai hadiah, ya, meminta dengan resmi. Lalu kenapa setelah mereka meninggalkan rumahnya yang bagus, keluarganya yang nyaman, tinggal di kontrakan yang kecil, mereka istri itu dihina, direndahkan, dimarahi, mahal dibentak dan dipukul? Coba diingat, seandainya itu terjadi pada anak kita, coba
Para istri, ingat, dulu pertama kali dilamar malu-malu, ya, ngomong aja, batuk aja, gitu ya. Nganter minuman aja gemeteran. Ya kan? Cium tangan pada calon mertua. Kenapa? Setelah menikah, keluarganya tidak diperhatikan, suaminya dibentak-bentak, dimarahin, kebutuhannya diabaikan. Ini coba kita renungkan bersama, bahwa dalam pernikahan itu sebenarnya kita ingin menuju iman dan takwa. Kita justru, kalau kita mungkin kekurangan uang, mungkin kita bisa tidak nyaman ya. Tetapi juga kita harus berpikir, ketika kenapa saya telah menikah, iman saya berturun, kok ibadah saya berkurang. Itu jadi masalah harusnya. Bukan hanya kepada, lagi-lagi persoalan pernikahan ini luar biasa kompleksnya. Tetapi memang saya mengakui bahwa kebutuhan ekonomi hal yang utama. Walaupun bukan segala-galanya, tapi hal yang utama. Ketika para suami sebagai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, ini akan berdampak panjang. Kesehatan, kualitas anak, pendidikan anak itu berpengaruh. Jadi, gimana caranya tapi kemiskinan itu sebenarnya bukan soal penghasilan. Tapi kemiskinan itu adalah tidak seimbangnya kehidupan antara pendapatan dengan pengeluaran. Kalau dia gajinya 2 juta, anaknya cuma 1, mungkin masih bisa bertahan. Tapi gaji 2 juta, anak 5, ini masalah. Padahal kita boleh merencanakan perkawinan itu. Nih ada yang ngomong, cobaan buat istri adalah saat suami tidak punya apa-apa. Dan cobaan buat suami adalah saat sang suami punya segalanya. Benar gak statement itu? Ya, bisa benar, bisa tidak. Tapi terkadang suaminya yang mapan, istrinya yang berulah banyak juga. Beberapa artis cerita ke saya yang sering ke daerah ya, yang dia itu ngisi acara, justru diganggu oleh para istri-istri pejabat, oknum pejabat itu, sosialitas daerah itu, padahal uang suaminya. Jadi bisa jadi kemapanan itu dua-duanya juga teruji. Bisa jadi dengan uang banyak itu si istri juga bisa melenceng. Intinya harta itu jadi ujian lah ya. Mau kita lagi dikit, mau kita banyak, pastinya godaannya akan selalu ada. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai berpikir kita udahlah kita miskin aja lah. Belum tentu. Banyak juga orang miskin selingkuh juga. Iya, tukang ojek banyak, tukang cuci banyak. Jangan sangka ya yang berduit aja yang selingkuh. Jadi saya ada kasus nih, menarik ini. Ini seorang ibu ini sedang dirawat, WA saya, Pak, saya tolong saya. Kenapa Bu? Saya itu, suami saya beberapa waktu lalu meninggal dunia, dia itu foreigner. Saya punya usaha, ya, tiba-tiba saya nikah siri dengan seorang aparat gitu ya. Dan ternyata si aparat ini morotin saya, ya. Kemudian anehnya si istri aparat ini setuju. Karena ternyata dengan dia menikah lagi itu bisa menghidupi keluarganya gitu loh. Justru si istrinya itu melarang mereka cerai. Azas pemanfaatan berarti ya. Macam-macam modus orang itu gitu loh. Kita nggak tahu bahwa modus itu macam-macam. Jadi yang anehnya saya sedihnya sekarang setiap ada kasus ketika si istri marah-marah. Dia selingkuh Pak, dia selingkuh. Saya tanya, emang ibu nggak pernah selingkuh? Akhirnya ngaku juga, pernah juga akhirnya. Karena dengan mudahnya lagi-lagi ya, dengan mudahnya. Karena akses informasi, apalagi yang reuni, saya udah banyak banget nih Bunda, aduh Allah, ibu-ibu yang reuni, suaminya reuni nggak apa-apa, tapi tempel terus, ikutin. Gini terus. Karena di reuni itu begini, laki-laki itu kalau dia mapan, dia terlihat putih dengan sendirinya, walaupun dia tidak putih sebenarnya. Tapi kalau kemapanan itu membuat dia itu terlihat gagah, percaya diri. Nah disitulah mungkin pernah bertemu dengan orang dia suka. Tapi ketika sekolah dulu dia nggak berani karena dia kurus, jelek gitu ya. Ternyata orang yang dia suka pun sudah janda pula, begitu ceritanya biasanya. Kronologisnya begitu. Ada celah lah. Ada celah. Oke. Jawab lagi nih ya. Mbak, bagaimana caranya meluruskan jalan suami yang sudah mulai belok-belok ke jalan selingkuh agar suami kembali ke jalan keluarga atau istri dan anak-anak? Ya, itu perlu ditegaskan. Makanya istri-istri yang keluarganya membackup penuh, kompak, solid, itu suaminya nggak berani. Kebanyakan si suami itu berani karena terlihat si istri ini sendiri, tidak punya saudara, dan saudaranya cuek, itu yang membuat si suami semakin berani semena-mena. Untuk itu, kita nanti kalau yang sudah punya anak, punya adik menikah, ya full backup. Ya. Kalau kita punya cerita-cerita masa lalu, sakit hati, itu tinggalkan. Karena dalam kondisi rumah tangga, tetap kita harus saling menguatkan satu sama lain. Gitu. Ya. Full backup, jadi ketika ada masalah, maju semuanya. Oke, ada apa? Diselesaikan musyawarah.
Karena kebanyakan kalau dibiarkan itu yang justru menjadi masalah besar. Walaupun kebanyakan si istri malu sama keluarga besarnya, takut nanti suaminya harga dirinya dijatuhkan, tidak punya harga. Tetapi memang minimum satu orang saja, misalnya kakak tertua, panggil dia, sini kamu, ada apa kalian, saya menjembatani, memfasilitasi, bukan mencari siapa salah benar, tapi memfasilitasi. Ada orang yang dihormatinya untuk berbicara. Salah satu caranya juga mungkin dengan cara supaya kita banyak-banyak kembali kepada Allah, perbanyak ibadah, sering-sering nyetel murotal di rumah, kalau perlu cari YouTube tuh yang ruqyah syariah. Karena yang namanya godaan apapun kan bisa dari jin maupun manusia. Jadi itu aja kita silakan teman-teman di IG gitu untuk mengajukan pertanyaan. Tadi Facebook yang banyak ya, Facebook 66 orang nih. Ya, ada nggak yang menanya dari IG? Atau kayaknya IG pinter-pinter semua gitu. Ada yang psikolog juga. Jadi salah satu caranya mungkin tanya lagi ke suami gitu. Kira rumah tangga kita ini sejauh ini kamu merasa gimana? Puas atau enggak? Kamu merasa nyaman atau enggak? Adakah yang kurang dari perilaku saya yang perlu saya koreksi misalnya? Nah, ini yang saya maksud dengan need assessment. Mencari tahu kebutuhan pasangan gitu. Jadi dialog yang kayak gini nih yang harusnya sering-sering dilakukan oleh pasangan, bukan mikirin tagihan listrik, bukan nanti mudik mau pergi kemana gitu, tapi ngomongin perasaan, ngomongin tentang bagaimana kondisi rumah tangga secara psikologis, nyaman atau enggak. Kalau kamu berada di rumah bersama saya menenangkan atau justru bikin kamu kesel gitu. Ini yang pertanyaan-pertanyaan jadi memang yang harus dimunculkan. Komunikasi itu penting. Jadi Bapak Ibu dalam rumah tangga itu ibarat jembatan nih. Ada 2 jembatan. Kalau kita tiap hari memaki, menghina, merendahkan pasangan, itu ibarat mencabut tiang yang satu. Besok menghina lagi, cabut yang satu. Besok menghina lagi, cabut yang satu. Tapi kalau kita memuji pasangan kita, mengapresiasi, tambah tiang lagi. Tambah tiang lagi, tambah tiang lagi. Kalau tiang itu setiap pagi dicabut dengan kata-kata negatif dan hinaan, tinggal tunggu runtuhnya jembatan itu. Begitu juga dalam rumah tangga kita. Kalau kita sudah mulai marah-marah, tidak nyaman, itu yang membuat kita akhirnya mudah sekali digoda oleh setan untuk mengeluarkan kata-kata kasar, melakukan kekerasan, dan akhirnya mengeluarkan kata-kata cerai. Dan saya menyedihkan adalah pertanyaannya, kenapa banyak anak itu tidak respect kepada orang tuanya? Salah satunya adalah karena banyak pasangan-pasangan itu berantem di hadapan anak. Banyak pasangan-pasangan itu saling menghina, saling merendahkan di hadapan anak. Itu yang membuat akhirnya anak tidak respect kepada orang tuanya. Dipanggil nggak mau dengar, dinasihati nggak mau dengar. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan. Untuk itu citra positif antara orang tua dan anak harus dijaga. Istri-istri harus bisa menjaga aib pasangannya. Suami-suami juga bisa menjaga aib kelemahan pasangannya. Sehingga anak-anak itu tetap mengidolakan para orang tuanya. Oke. Ini ada pertanyaan. Ada yang nanya. Setelah 16 tahun menikah, kakak saya rasa yang diharapkan tidak juga tumbuh dan selalu bawaannya membandingkan dengan mantan yang jauh lebih baik secara kualitas sebagai orang tua atau dekat sama anaknya. Suaminya di rumah orangnya cuek dan setiap dia membuat kesalahan, rasa kecewa cepat sekali timbul dan langsung diungkapkan sampai bilang ke suami untuk menikah lagi atau menceraikan karena sudah tidak suka melihatnya kalau tidak ingat anak-anak. Intinya dia selalu ingat mantan dan itu suaminya jadinya keras, kelihatannya itu ada yang kurang aja gitu. Ini disebut dengan rumah tangga yang tidak sehat ya. Kenapa tidak sehat? Karena ada keterpaksaan, ada ketidakikhlasan. Jadi cinta itu adalah keputusan. Jadi kalau hari ini ada bapak ibu yang mengatakan saya tidak mencintai istri saya atau suami saya, itu sama dengan mengatakan saya belum memutuskan untuk mencintainya. Jadi putuskanlah untuk mencintainya. Kan dengan keputusan untuk mencintainya, maka pintu-pintu hati itu akan terbuka. Sama kayak bahagia. Banyak orang mengatakan aku tidak bahagia. Bukan tidak bahagia, tapi belum memutuskan untuk bahagia. Karena bahagia itu keputusan. Karena tidak punya uang pun kita bisa bahagia. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa bahagia. Selama ini kita tidak bahagia karena belum memutuskan untuk bahagia. Jadi dalam konteks ini 16 tahun menikah menurut saya itu yang tidak sehat. Jadi memang banyak orang sekarang bertahan demi anak aja. Kalau nggak ada anak mereka udah hancur semuanya. Jadi
tinggal cuma satu atap bersama aja, tapi nggak hidup bersama-sama gitu. Makanya salah satu kunci keharmonisan rumah tangga itu adalah pertama bersyukur. Bersyukur itu adalah fokus dengan apa yang udah kita punya sekarang. Kita dikasih suami yang kayak begitu, ya udah syukuri aja, pelototin aja dan nikmati aja gitu. Jangan kemudian malah tersapu pandangannya ke hal-hal yang lain, ngeliatin rumput tetangga, nginget mantan, CLBK misalnya, itu pasti akan membuat kita jadi kurang bersyukur gitu. Jadi bersyukur dan menjaga pandangan gitu. Ghaddul basar tuh bukan hanya masalah pornografi aja, tapi tentang bagaimana kita ketika melihat sosmed nggak ngeliatin kehidupan pribadi orang lain, pencapaian orang, rumah orang kayak gimana, dekorasi kayak apa gitu. Jadi salah satu caranya adalah pertama, kalau kakaknya ini tentunya susah banget ya untuk dinasehati. Tapi yang jelas kalau misalnya dia kebetulan menonton ini, pertama akui bahwa ini nggak sehat. Apalagi kalau sampai masuk kepada fantasi. Nah itu bisa zina hukumnya gitu. Jadi segera di-cut. Dan selagi dia terus mengeluhkan tentang suaminya, selama itu juga dia merendahkan posisinya sendiri. Dia tuh punya keputusan pilihan untuk keluar dari rumah tangga itu kalau memang dia udah nggak nyaman, kalau memang dia nggak respect. Tapi kenapa dia nggak lakukan itu? Kalau memang dia bertahan untuk anak-anak, kalau gitu lakukan untuk anak-anak dengan cara apa? Bertekad untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa suka gitu. Dan memang cinta dan suka itu muncul dari pengorbanan. Bayangkan bagaimana mau cinta akan tumbuh kalau sekedar mandi basah aja berhitung-hitungan gitu. Maksudnya gimana hitung-hitungannya? Ya banyak kasus di mana para istri menolak ajakan hubungan seksual suaminya karena alasan capek. Ya padahal ya bagaimana mau akan tumbuh cinta kalau nggak ada pengorbanan? Itu wujud dari pengorbanan itu. Jadi saya melihat bahwa hal-hal seksual itu tabu sekali dibahas dalam rumah tangga. Padahal itu salah satu kunci yang mungkin bisa menjadi salah satu penguatnya. Ini ada juga dari Papua tadi ya Bu. Ada Bu Yeti. Assalamualaikum. Ada Bu Yeti. Bu Yeti ya. Oke, selamat datang Bu Yeti. Selamat bergabung ya. Jadi tadi ada dari Papua juga. Dan kita melihat permasalahan ini kompleks. Makanya kami menulis 2 buku tentang psikologi pernikahan dan psikologi pasangan. Dan insya Allah kami akan create dalam sebuah psikologi pranikah ya. Jadi memang ini harus ada edukasinya. Kebanyakan orang tuh ibarat nyetir mobil ke tronton tapi nggak punya SIM. Itu bahaya sekali gitu. Mereka modal nekat, modal nyali, tetapi tidak punya manajemen, tidak punya perencanaan. Jadi saya katakan kenapa banyak rumah tangga itu kehidupan ekonominya miris, miskin. Karena karena dia gagal merencanakan pendapatannya dengan kebutuhannya. Kalau orang misalnya, dan banyak juga kami dapati pasangan-pasangan muda yang dia itu misalnya gajinya 10 juta, cicilannya 9 juta gitu. Karena gaya hidup, ya, karena pengen terlihat keren. Akhirnya mereka tidak pernah liburan, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah rekreasi, dan akhirnya stres, dan akhirnya ingin bercerai. Juga karena itu, karena tidak mampu mengelola keinginan dengan kebutuhan. Dan kami pun pernah mengalami itu. Ya, namanya juga belajar ya, proses belajar yang namanya menikah itu, rumah tangga. Kita nggak seperti ini dulu gitu. Ini setelah melewati berbagai macam fase, setelah belajar begitu banyak hal dari klien-klien kita terutama, baru kita bisa meramu apa sih sebenarnya yang cocok dalam rumah tangga kita dan pola komunikasi yang seperti apa yang paling. Jadi jangan anggap kami gitu. Berbicara di sini kami lain sempurna, bukan. Enggak. Tapi gini, setiap rumah tangga tuh kan nggak terlepas dari yang namanya berantem, ngambek atau konflik ya. Ya meskipun kita nggak pernah gontok-gontokan gitu, nggak pernah fisik, alhamdulillah. Tapi ada momen-momen lah kita yang ada perasaan sebel, kok kamu kayak begitu sih, atau kok kamu nggak paham juga sih gitu. Pertama yang ternyata harus dikedepankan dalam rumah tangga ketika kita lagi ada momen kayak begitu, husnuzon, itu penting. Lalu analisis, kita dalam kondisi blessed apa enggak. Blessed itu adalah bored, lonely, angry, stressed, dan tired. Lagi bosen kah, lagi kesepian kah, lagi capek kah, lagi tertekan kah, atau lagi lelah. Kalau misalnya pasangan kita lagi dalam kondisi blessed, atau apalagi ditambah lapar gitu ya,
terus kemudian omongannya kayak nggak disaring gitu, nggak diayak gitu sehingga bikin kita tersinggung, lah berarti kita yang mendengarkan itu kita yang harus banyak-banyak husnuzon. Di momen itu kita harus bilang, oke, kayaknya kamu lagi butuh istirahat saat ini, oke, kayaknya kamu lagi nggak bisa dideketin saat ini, oke, saya akan memberikan kamu waktu sampai kamu bisa siap untuk diajak bicara gitu. Ini yang dinamakan respect di dalam rumah tangga gitu. Jangan ketika kita tersinggung dikit langsung mencecar pasangan kita sampai kita minta jawaban momen itu juga. Percayalah, itu justru akan membuat masalah jadi makin besar gitu, dan jangan-jangan malam itu juga bisa jatuh yang namanya talak gitu. Ini Dan itulah yang terjadi. Pertanyaan gitu. dari Biti Zazufi. Susah namanya. Pak, gimana menurut Bapak istri memutuskan pindah kota tujuannya untuk pendidikan anak-anak lebih bagus, jadi suami ditinggal di daerah karena tetap bekerja? Oh, jadi istri yang justru pengen hijrah. Ya itu menurut saya tidak sehat. Karena sunatullah keluarga itu adalah hidup bersama. Pendidikan itu di mana aja bagus. Emang B.J. Habibie sekolah terkenal? Enggak, SD Impres juga di kampungnya, tetapi dia punya visi yang jelas. Jadi itu menurut saya tidak syar'i. Jadi tidak pantas, tidak baik, karena itu sama dengan dia ingin mengedepankan tujuannya sendiri, tidak bersama. Jadi ibarat mobil itu ada dua penumpang yang ingin berbeda arah. Itu akhirnya tidak mencapai tujuan. Karena substansi dari pernikahan itu adalah hidup bersama. Tidur bersama, makan bersama, mandi bersama, belajar bersama, tumbuh bersama. Bukan yang satu ini dibiarkan sendiri, yang lain tumbuh, tidak. Tumbuh bersama. Jadi menurut saya itu tidak sehat ya. Karena lagi-lagi yang namanya sekolah dimanapun itu sama, Bu. Karena substansi pendidikan itu orang tua. Banyak orang yang dulu sekolahnya tidak jelas ya. Ada yang sekolahnya itu pakai sandal jepit dari kayu, tapi bisa jadi orang hebat juga kok. Salah besar kalau demi pendidikan lalu meninggalkan pasangannya. Karena pendidikan substansinya adalah justru kedekatan dia dengan orang tuanya. Itu adalah pendidikan. Makanya kemarin ada kasus yang ramai di berita di mana seorang anak disekolahkan sampai dokter, lalu ketika dia ingin nikah minta uang ke orang tuanya nggak dikasih, akhirnya bapaknya diputuskan hubungan silaturahmi. Apakah itu substansi pendidikan? Tidak. Substansi pendidikan adalah terbangunnya karakter, kedekatan, dan salah satu indikator sukses pendidikan kita adalah dia membalas budi orang tuanya. Dan ini yang banyak nggak disadari oleh para orang tua, merasa bahwasanya pendidikan anak-anak itu penting dengan di sekolah. Padahal Bapak Ibu sekalian, anak-anak di dalam rumah menyaksikan interaksi ayah dan bundanya, melihat kesusahannya orang tuanya menyiapkan pekerjaan, mau berangkat pagi-pagi subuh-subuh, itu semua adalah pendidikan gitu. Jadi sekolah itu hanya satu aspek di dalam berbagai macam aspek yang mempengaruhi untuk bisa sukses gitu. Jadi jangan kemudian hanya itu aja yang diprioritaskan. Dan ingat loh, bonding seorang anak dengan ayahnya itu sangat penting sekali. Seorang ibu nggak bisa menggantikan peran ayahnya. Sosok laki-laki terutama itu sangat penting sekali buat anak perempuan maupun buat anak laki-lakinya. Si ayah adalah cinta pertama buat si anak perempuan. Dari dialah dia mendapatkan standar bagaimana seharusnya laki-laki memperlakukan dia di dalam hidup dia nanti ketika dia dewasa. Gitu. Begitu juga dengan laki-laki, anak laki-laki. Dari ayahnya lah dia belajar kejantanan, tanggung jawab, sikap melindungi, protektif, menghargai perempuan dan lain sebagainya. Jangan renggut itu. Jadi ada kasus jadi kisah nyata ya klien kami di mana bapaknya itu sibuk, anak ini semuanya perempuan, dia laki-laki satu-satunya paling kecil, dibawa terus sama ibunya ke pengajian, arisan, majelis taklim. Bahkan dia sekamar sama kakaknya. Apa yang terjadi? Kakaknya perempuan. Nauzubillah, apa yang terjadi? Ternyata si anak ini melambai. Dia mengikuti, dia suka bergaul dengan perempuan, bermain. Dia suka sejenis gitu. Karena tidak ada figur ayah, sosok ayah di sana. Karena tidak ada karakter seorang ayah pada dirinya. Sementara si ayah mengatakan kan lebih enak ada ibunya, nyaman, tenang. Belum tentu. Jadi harus ada keseimbangan karakter antara figur ayah dan ibu di dalam diri seorang anak. Dan pendidikan seorang ayah itu apa? Ayah sebagai pemimpin, ayah sebagai komunikator, fasilitator, itu adalah salah satu pendidikan yang penting. Ini ada pertanyaan juga nih dari di IG ya. Bagaimana jadi sikap antisipasi sehat mencegah perselingkuhan, gimana Pak? Kalau misalnya bukan tipe istri suka ngecek HP ya. Kuncinya adalah dekat.
Kalau dekat, insya Allah apapun dia akan cerita. Tapi kebanyakan kita tidur bersama, makan bersama, tapi nggak dekat, itu terjadi. Jadi kalau orang udah dekat itu, seburuk apapun kelemahan pasangannya, dia nggak akan marah, karena dekat. Saya tiba-tiba mobil saya ditabrak, pasti saya marah. Tapi yang ternyata yang nabrak adalah guru saya, atau abang saya, atau mertua saya, atau istri saya, nggak jadi marah, karena dekat. Jadi dekat itu sangat penting. Dekat itu apa? Ya semuanya harus terbuka. Dalam hubungan suami istri, dalam mengelola rumah tangga, dekat. Pergi bersama, makan bersama, dekat. Pengennya nempel aja, itu dekat. Kalau dekat, tidak ada yang dirahasiakan. Maka ibu-ibu kalau mau mengungkap apakah suaminya selingkuh atau tidak, dekati dia. Kalau dia dekat, dia akan cerita. Kayak nggak mungkin ya. Oke, ini ada yang nanya. Gimana menurut Bapak jika suami ingin tetap tinggal di daerah karena bekerja, maksudnya di rantau ya, dan tidak mau berumah sendiri, cuma pengen jadi satu sama ortu suami. Sedangkan istri maunya berumah sendiri meski hanya gubuk, dan alhasil istri pulang ke daerah asalnya dan menempati rumah sendiri dari ortu istri tanpa jadi satu atap sama istri. Intinya adalah nggak mau serumah sama mertua gitu loh. Iya, jadi ini masalah. Makanya dari awal harus clear. Karena substansi rumah tangga itu, ibarat kita ini kerajaan kita tuh belum merdeka, masih di bawah bayang-bayang orang. Akhirnya tidak muncul kemandirian. Makanya harus ada pengorbanan dari salah satu pasangan. Makanya persoalan orang tua ini harus clear. Banyak sekali kasus, banyak sekali keharmonisan rumah tangga terjadi karena tidak clearnya soal tinggal bersama orang tua atau mertua ini. Jadi menurut saya jalan tengah adalah bagaimana masing-masing untuk ada yang mengalah. Kalau nggak ada yang mengalah ya sama aja, tidak substansi. Ya, karena ada namanya sindrom LDR. Jadi justru banyak istri atau suami itu gerah kalau suaminya pulang ke rumah. Karena udah terbiasa mandiri. Terbiasa berjauhan. Terbiasa mandiri, ngurus anak sendiri gitu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dalam kasus ini, kompleks ini menurut saya harus dimulai. Ya, kebanyakan orang mengatakan begini, udahlah buat apa sih buat rumah, toh juga ntar kami dapat bagian rumah, atau ntar kalau ibu meninggal rumah ini buat kami. Belum tentu ya, kalau umurnya siapa tahu kita duluan lebih meninggal. Jadi seorang istri itu pengen yang namanya kemandirian. Ada bukti bahwa walaupun dia tetap numpang di rumah mertua, tapi dia punya rumah gitu loh, sebagai karyanya, sebagai sebuah hasil jerih payahnya. Mungkin yang perlu digali adalah apa sebenarnya masalahnya sehingga nggak betah sama mertua gitu loh. Apakah karena si suami terlalu manut sama orang tuanya sehingga istri sama sekali nggak dihargai pendapatnya gitu, atau karena memang orang tua yang terlalu cemburu pada menantu sehingga si menantu ini ngerasa selalu diasingkan gitu. Makanya harus digali. Tapi intinya adalah yang membuat rumah tangga itu kebingungan dalam menjalani fungsi perannya masing-masing adalah kalau misalnya bingung dengan peran ini saya sebagai anak atau sebagai suami nih gitu. Kalau misalnya kita masih satu atap ya sama orang tua, kita pernah ngalamin soalnya dulu di awal-awal pernikahan kita kan langsung jauh dari orang tua sehingga lagi guling-gulingnya, lagi susah-susahnya itu kita berdua aja gitu. Tapi ada momennya ketika kita balik dari rantau gitu ke sini tinggal lagi dengan orang tua, kita jadi harus belajar menyesuaikan gitu. Intinya adalah dengan transparan, terbuka dengan pasangan, apa saja sih yang membuat pasangan kita nggak suka tentang interaksi dengan orang tua, dan itu aja kita lakukan ya, sesuai batasan. Kayak kami gitu. Kami adalah kami membangun rumah sendiri di samping rumah mertua. Jadi orang tua tetap terjaga, kami pun tetap bisa mandiri. Itu salah satu contoh bagaimana hubungan itu bisa terjadi. Ini ada pertanyaan dari Hans Widi, bagaimana penelitian menyatakan bahwa anak laki-laki Indonesia cenderung feminim karena lebih banyak diasuh oleh ibu. Bisa jadi, menurut saya itu benar, ada benarnya. Tetapi yang terpenting adalah sebenarnya figur itu tidak harus, bukan hanya fisik kehadiran ayah, tapi psikologis kok seorang ayah. Karena ada juga ayahnya di rumah badannya gede, hitam gitu ya, tiduran, tapi anaknya nakal juga. Jadi substansinya bukan hadirnya ayah secara fisik, tetapi secara psikis. Ajang yang diajak bermain, ada keteladanan, ada sifat-sifat mental yang diteladani itu. Jadi banyak juga orang tua di rumah tapi anaknya tidak pernah diajak bicara, anaknya tidak pernah diajak berdiskusi, anaknya tidak pernah diedukasi. Ini menjadi masalah. Ini
Bu Lulu ya, bagaimana dengan keluarga yang banyak konflik dengan keegoisan masing-masing, di mana suami tidak pernah menghargai setiap apapun dia dikerjakan oleh istrinya. Nah, makanya jangan kalah set dari awal. Ini para istri saya kasih tahu nih, kunci keharmonisan rumah tangga jangan kalah set. Makanya kalau di Sumatera itu tempat saya, kalau ada istri dipukul suaminya, cepet, istrinya diem, tapi langsung ke dapur ngambil golok ngejar suaminya. Besok-besok suaminya nggak berani marahin istrinya lagi, nggak berani mukul. Tapi kebanyakan istri ketika suaminya galak dipukul, dia nangis. Disitulah semakin terjadi kekerasan itu. Jadi jangan kalah set. Jadi yang harus dimunculkan dari awal adalah, makanya perlu konseling pranikah, perlu ada makanya karena banyak sekali orang zaman sekarang menikah itu tidak melibatkan keluarga. Akhirnya ketika punya masalah, keluarga pun tidak mau ikut campur. Gitu loh. Jadi ketika teman-teman yang belum menikah hari ini punya pasangan, komunikasikan dengan keluarga. Biar nanti dua keluarga berkomunikasi, di situ ada interaksi, di situ ada proses. Sehingga ketika punya masalah pun keluarga memiliki tanggung jawab. Jadi lagi-lagi ya, yang hari ini punya pasangan baik, tidak macam-macam, tidak KDRT, sayang, syukuri, alhamdulillah. Yang hari ini punya masalah hidup dengan pasangannya, belajarlah. Saya mendapati banyak kasus dari klien kami, banyak suami itu berubah akhirnya ketika diawali istri yang berubah. Banyak juga istri yang berubah di awal dari suami yang berubah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi masalah pasangan yang egois, pasangan yang kasar, lakukanlah terus kebaikan-kebaikan kepadanya sampai satu saat dia menyadari. Teruslah berdoa dan buka hatinya. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengetahui hati kita manusia, mintalah kepada dia. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang dilakukan Nabi. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Bahwa aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kadang orang butuh seseorang yang mengawali duluan gitu. Gengsi, atau bisa jadi dia juga bingung gimana caranya. Kayak banyak nih istri yang ngeluh, suami saya tuh nggak mesra, suami saya tuh nggak romantis, nggak ekspresif. Ibu pernah nggak nyontohin ke suami? Ibu pengen dipuji, ibu sendiri pernah nggak muji suami gitu. Jadi tentang menghargai, tentang saling mengapresiasi satu sama lain. Kenapa nggak kita duluan yang coba ya? Jangan kita minta supaya pasangan kita berterima kasih kepada kita kalau kita sendiri belum pernah gitu. Jadi intinya kita duluan yang menginisiasi. Ini dari ibu yang mengalami KDRT, lagi-lagi libatkan keluarga. Karena KDRT itu, mohon maaf, sekarang banyak kasus suami membunuh istri, istri membunuh suami, bahkan anak ikut dibunuh karena lagi-lagi dipendam. Ya. Jadi kalau punya masalah kebuntuan, ibu mengadu kepada wali. Kalau walinya malu, takut malu keluarga tahu, kepada pihak ketiga, tokoh agama, tokoh masyarakat, konselor atau psikolog untuk dimediasi. Karena kalau suami tidak pernah dimediasi, tidak pernah diinfokan, dia akan semena-mena. Itu pengalaman kami. Jadi penglibatan keluarga minimum abang ipar, ya abang kandung kita sebagai pembackup. Dulu ada kasus di mana seorang istri digebukin suaminya, datang abangnya. Abangnya cuma bilang, sekali lagi saya lihat wajah adik saya biru, aku tunggu kau di kuburan. Langsung suaminya ciut dan tidak berani. Itu ternyata efektif. Kekompakan keluarga ternyata. Iya, kekompakan keluarga. Jadi jangan sendiri. Hewan pun kalau di Afrika itu, kalau kita lihat film film-film dokumenter, kalau dia sendiri itu sangat mudah dimangsa. Jadi backup dengan keluarga penuh, ya. Minimum dia tidak semena-mena. Itu. Jadi karena ini memang menyangkut kalau sudah punya anak, itu berat. Tapi kalau belum punya anak, mungkin bisa banyak jalan yang bisa dicari. Tapi lagi-lagi jangan malu menyampaikan masalah ini kalau sudah substansi. Selingkuh, zina, fisik. Jangan sepele dengan masalah itu. Narkoba. Tapi kalau cuma masalah marah-marah, komunikasi, itu jangan sampai semuanya diungkap ke keluarga juga. Apalagi di sosmed ya. Suamiku hari ini mencolek aku. Dibikin thread-nya di Twitter gitu sampai serial gitu. Bahayanya dibaca oleh mantan, nah masuklah setan. Ya. Tapi di sini tentang masalah cekcok ini dianalisis juga, jangan-jangan kita juga yang memulai jadi cekcok. Omongan gitu. Ya. Makanya kenali 5 waktu haram ini ya. Kondisi lapar, lelah, ngantuk, lagi teralihkan teralihkan fokusnya, dan yang terakhir ketika libido. Jangan ngomongin masalah, jangan komplain, jangan ngekritik, jangan ngeluh gitu ya di momen-momen ini gitu. Kalau misalnya tahu suami baru pulang dari kerjaan gitu, atau istri baru aja nyuci 2 ember gitu, jangan ngomongin yang berat-berat gitu. Ngomongin dapat cendol dari tetangga atau dapat kabar baik hari ini gitu. Ya, tapi memang beginilah.
Memang banyak orang bilang begini, uang bukan segala-galanya dalam rumah tangga, betul. Tapi segala-galanya dalam rumah tangga itu memerlukan uang. Untuk itu para suami harus bekerja keras, itu kuncinya. Jangan menyerah dengan keadaan. Tapi para istri, kalau mendapati suaminya sedang punya masalah mental, malas, bantu, ayo bang, tuntun dia. Karena terkadang kami dapati banyak kasus sekarang suami-suami yang tiba-tiba mengundurkan diri dari kantor, pensiun dini, habis tidur-tiduran. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan ini nih. Istri bekerja, suami tidak bekerja. Bagaimana menghadirkan rasa hormat kepada suami? Bagaimana mengelola emosi agar ketika marah pada suami tidak dilampiaskan ke anak? Ya, itu keikhlasan. Jadi kalau dia bekerja karena nggak ada pekerjaan itu mungkin masih bisa dibela. Tapi kalau dia bekerja karena malas, itu yang harus menjadi nggak bekerja karena malas. Nggak bekerja karena malas itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dicarikan mentornya. Tanyakan kepada orang-orang yang sukses, coba bantu, antarkan dia ke sana. Ya, bantu dia carikan bisnis reseller. Ayo bang, kita bantu mulai. Karena terkadang suami ini dia menghadapi masalah mental. Dia mungkin pernah trauma pekerjaannya, dia pernah dibentak, dia pernah mungkin ada masalah konflik, mungkin dia pernah kasus di kantornya, sehingga tidak punya keberanian untuk memulai usaha. Ikutkan dia kursus-kursus. Jadi jangan justru diperbudak. Nah, ini mumpung aku yang kerja, suami yang nggak kerja, udah aku suruh aja dia nyuci. Itu nggak benar juga. Diomelin tiap hari ya. Karena ternyata secara psikologi suami yang diomelin itu hormon kebahagiaannya menurun. Ya, dan dia juga butuh hormon kelelakiannya, hormon testosteron. Jadi semakin sering laki-laki diomelin, semakin testosteronnya menurun, akhirnya dia jadi lebih kayak perempuan dibandingkan laki-laki. Perempuan tuh yang gimana sih, yang baperan, sensian gitu. Padahal laki-laki kan seharusnya yang jantan, yang karena sering gagal. dimarahin. Makanya ibu-ibu yang hari ini suaminya suka males-malesan itu biasanya sering dimarahin. Kasih semangat, kasih motivasi, kasih pujian, insya Allah suaminya akan bergairah hidupnya. Ya, betul. Udah mau jam 3 nih, masih ada lagi? Adakah lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Jika dalam rumah tangga seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga, bagaimana cara istri itu tetap menghormati suami sebagai kepala rumah tangga? Iya, beri dia deadline, ya, beri dia deadline, bantu dia. Ayo, sekarang bisnis itu sangat mudah, dari seller online segala macam, ikutkan dia kursus-kursus, ya. Jadi jangan juga membuat dia membiarkan dia dalam keterpurukan. Bantu dia. Ya, si istri adalah apa nih? Ada lagi nih? Ada lagi. Udah belum yang jawab? Ya, ini tentang si istri yang soleha tapi suaminya tukang selingkuh sampai zina. Gimana nasihat yang seharusnya dikasih ke ibu tersebut? Apakah menyarankan tetap bertahan atau cerai? Jadi dalam membina, membantu orang dalam menyelesaikan rumah tangga, jangan sampai ada statement-statement cerai itu dari kita. Biarkan dia mikir. Karena biasanya kalau dia rujuk sama suaminya, kita diserang balik. Nah itu dulu. Ibu kan dia dulu nasihatin gitu. Dulu saya cerai katanya. Karena terkadang di situasi sulit itu ini menjadi tamparan keras bagi kita. Karena memang di situasi sulit itu mereka menghadapi fase-fase. Jadi menurut saya yang kita lakukan adalah mengklirkan dulu masalahnya apa. Jadi saya kalau melihat masalah dalam psikologi pernikahan itu adalah tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi kalau ada suami istri mengatakan saya dimarahin, pertanyaannya kenapa dulu dimarahin? Saya dibentak, kenapa dulu? Jangan-jangan kita yang memang tidak bisa respect gitu. Itu. Jadi kalau menurut kami ya, ajak aja si istri itu untuk berpikir logis. Kira-kira dia bertahan itu lebih banyak madorot atau maslahatnya gitu. Kalau misalnya ternyata lebih banyak madorotnya dibandingkan kalau misalnya dia cerai, ya berarti keputusan itu yang lebih bijak untuk diambil. Karena madorot ketika berada dalam pernikahan yang si suami nggak ngerasa salah, zinanya berulang kali, nggak merasa berdosa, kemudian nanti berpengaruh pada nanti pendidikan anak-anak yang ngelihat bapaknya itu dengan perempuan siapa aja, tentunya akan mencederai kesehatan psikologis maupun fisik. AIDS, penyakit menular seksual itu kan banyak banget tuh. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ya. Yang penting mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan yang logis, bukan hanya berdasarkan kasihan gitu atau ya mau bagaimana lagi, nggak ada lagi pilihan selain ya udah bertahan aja. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan, Bu, kenapa kalau melihat suami bawaannya sebel? Soalnya saya ngerasa saya mulu yang mengalah. Ya, jadi memang keegoan laki-laki itu biasanya akan muncul ketika dia melihat perempuan lemah. Jadi menurut saya perempuan juga harus tangguh, mandiri ya. Kalau lemah itu disitulah mudah sekali disalahgunakan. Tadi lagi-lagi
Perempuan yang diselingkuhi saya dapati karena terlalu polos. Jadi perlu juga berpikir untuk waspada, memasang alarm-alarmnya. Ya, saya kira itu jawaban saya. Saya kira udah mau jam 3 nih Bunda. Ntar dulu, ini masih kurang jawabannya. Jadi kalau misalnya sebel, itu sebelnya karena apa? Apa karena suami sering kali ngeluarin statement yang kita nggak suka gitu ya. Dibaca lagi, kira-kira ini orang butuhnya apa sih kok yang ngeluarinnya yang pedes-pedes aja gitu. Jadi kayak gitu, jangan terus langsung ngecap, nyebelin dan lain sebagainya. Cari tahu akarnya apa gitu. Jadi yang terakhir nih. Bagaimana kalau punya suami yang memberi uang ke keluarganya atas anak saudara, tapi diam-diam dari istri, tidak memberitahu istri, kalau ditanya nggak ngaku, istri harus gimana? Ya ikhlas aja, insya Allah itu barokah kok, membantu keluarga itu kan bagus. Nah ini kadang-kadang istri juga kadang-kadang terlalu sensitif juga ya. Lagi-lagi suami-suami, si istri itu bukan nggak mau sebenarnya, tapi karena ternyata yang dibagi itu sedikit, itu masalahnya. Jadi suami-suami perlu kerja keras mencari nafkah. Ya kadang-terkadang dia itu tidak memberitahu istrinya karena dia susah menjelaskannya, karena hubungan antara laki-laki dengan keluarganya itu sangat kompleks. Dia hidup bersama dari lahir, disekolahkan oleh orang tuanya. Harusnya memang orang tuanya punya hak dari atas nafkah yang dia milikinya. Jadi ini adalah ladang amal, Bu. Kalau ibu ikhlas, katakan kepada suamiku, kasih aja lagi, tambah lagi. Itu insya Allah suaminya akan terbuka, lebih sayang. Tapi kalau justru ibu menakut-nakuti, mengancam, disitulah para suami-suami semakin menyimpan. Jadi ketika ibu menemukan kasus di mana suami itu diam-diam memberi pasangan, katakan, kok kasihnya segitu, tambah lagi dong, kasihan tuh kurang. Insya Allah suaminya akan terbuka. Dia tuh tertutup karena ibunya juga mungkin curigation tadi. Mungkin ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya, seorang suami lebih milih istrinya daripada orang tuanya. Nah ini juga karena si istri yang mengatur pengeluaran suami. Terus kalau orang tua ada kebutuhan, si suami malah bilang mau minta izin istri dulu gitu. Jadi ini harus dijaga betul-betul ya. Para istri harus menyadari bahwa pemasukan dari suami itu pasti ada hak orang lain juga gitu, yang keluarganya terutama yang harus dia cukupi gitu. Jadi menurut saya transparansi sih. Kayaknya ini bakal lebih pas dibahas di tema selanjutnya, karena kita bakal ngebahas tentang be friends with your in-laws. Alright. Berteman dengan mertua, dengan ipar gitu. Jadi kayaknya ini masuk ke pembahasan selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah bertanya, yang udah kejawab, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Yang belum kejawab, mohon maaf sekali, kita udah dari jam 1:30, udah cuap-cuap berbusa nih, udah capek, pegel. Insya Allah kita akan sambung di segmen yang selanjutnya ya. Tunggu aja ya infonya ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jazakumullah khairal jaza semuanya.